masuk ke video saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Gutri Dapati Welepia dari kampus ITB Stikom Ambon, jurusan Teknik Informatika. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada komputer. Nah, tetapi sebelum masuk ke penjelasannya lebih lanjut, saya akan menjelaskan seperti apa sistem pendingin pada komputer itu, teman-teman. Nah, kita langsung saja. Nah, teman-teman, sistem pendingin pada komputer itu biasanya terkadang itu tidak terlalu diperhatikan. Karena biasanya orang hanya lebih memperhatikan seperti prosesor, VGA, hard disk, dan RAM, dan juga lain-lainnya. Padahal mereka sering tahu kalau pendingin komputer ini juga merupakan komponen penting yang ada pada komputer. Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa bisa sistem pendingin ini masuk ke dalam komponen penting, karena memang sistem pendingin ini berguna untuk mengatur suhu dan mencegah overheat. Teman-teman pasti juga bingung, overheat itu seperti apa? Nah, teman-teman, overheat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, over artinya kelebihan, sedangkan heat artinya panas. Jadi kalau diterjemahkan, overheat itu adalah kelebihan panas. Nah, ada juga sistem pendingin komputer ini terdapat berbagai macam. Misalnya, ada kipas, kedua ada heatsink, ketiga ada liquid cooler, keempat ada dry ice cooler dan nitrogen cair, dan yang terakhir ada TEC atau thermoelectric cooler. Gitu, teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kipas atau fan ini seperti apa, heatsink, hard disk. Nah, saya akan menjelaskan tentang itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kipas. Nah, kipas ini merupakan sistem pendingin yang sering katong lihat itu, atau pada umumnya biasa katong lihat itu biasanya ada pada heatsink, prosesor, dan VGA. Nah, gunanya ini tergantung juga arah angin. Nah, ada yang untuk sirkulasi udara dan ada yang juga mengarah ke prosesor dan VGA agar tidak panas. Nah, saya ulang sekali lagi. Fungsi dari kipas ini tergantung arah angin yang misalnya kayak gini. Ada yang sebagai sirkulasi udara dan ada juga mengarah ke prosesor dan VGA agar tidak panas. Nah, yang kedua, teman-teman, ada heatsink. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya sih, heatsink itu kayak bagaimana? Nah, teman-teman, heatsink ini adalah lempengan logam yang berfungsi untuk menyerap panas dan mendinginkan perangkat komputer. Serta biasanya, nah, teman-teman, heatsink ini juga biasanya tergabung dengan kipas. Nah, sehingga kalau sudah tergabung dengan kipas, maka alurnya seperti ini, teman-teman. Nah, dari kipas akan mengalirkan udara ke heatsink, dan heatsink akan membuat udara tersebut lebih dingin setelah mengenai perangkat komputer. Nah, saya ulang sekali lagi, alurnya seperti ini, teman-teman. Kipas mengalirkan udara ke heatsink, kemudian heatsink akan membuat udara tersebut lebih dingin setelah mengenai perangkat komputer. Gitu, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, ada liquid cooler. Nah, liquid cooler ini akan membuat perangkat 10% lebih dingin. Nah, sehingga panas bisa diatasi. Jadi dengan begitu, umur perangkat tersebut akan lebih tahan lama atau tidak mudah untuk rusak. Nah, teman-teman, kelebihan dari liquid cooler ini yaitu tidak berisik atau tidak terdengar suara saat terjadi proses pendingin dalam liquid cooler. Nah, teman-teman, yang keempat ini ada dry ice cooler dan juga nitrogen cair. Nah, teman-teman, jadi gini cara kerja dari dry ice cooler dan juga nitrogen cair. Adalah perangkat komputer akan langsung bersentuhan dengan tabung logam yang nantinya akan diisi oleh dry ice, es kering, dan juga nitrogen cair. Nah, biasanya nitrogen cair dan dry ice cooler ini akan menghasilkan
udara yang sangat dingin, sehingga biasanya digunakan untuk overclock. Nah, pasti teman-teman akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman biasanya menggunakan konteks overclock. Sebaiknya teman-teman menggunakan dry ice color dan juga nitrogen cair. Nah, teman-teman juga pasti bertanya sih, apa efek dari overclock ini? Nah, teman-teman, efek dari overclock ini adalah panas yang berlebihan pada perangkat komputer akibat kemampuan dari komputer tersebut terlalu dipaksakan untuk maksimal, gitu teman-teman. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini teman-teman ada TEC. Jadi TEC ini mempunyai kepanjangan thermoelectric color. Nah teman-teman, jadi gini, pendingin ini biasanya mengalirkan listrik ke salah satu logam sehingga menghasilkan dua sisi, yaitu sisi panas dan juga sisi dingin teman-teman. Nah, saya ulang sekali lagi. Biasanya pendingin ini akan mengalirkan arus listrik ke salah satu sisi logam sehingga membuat dua sisi, yaitu sisi panas dan juga sisi dingin. Nah, pada sistem ini biasanya membuat sistem pendingin hingga melewati titik bekunya. Gitu. Nah, itu tadi sekian dari penjelasan saya tentang sistem pendingin pada komputer. Jadi saya harap dengan video ini teman-teman bisa mengerti apa itu seperti apa sistem pendingin pada komputer, yang tadi ada kipas, heatsink, dry ice dan nitrogen cair, TEC, liquid dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman sebaiknya memakai pendingin sesuai dengan aktivitas komputer teman-teman masing-masing. Misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan komputer untuk harian. Sebaiknya teman-teman menggunakan kipas dan juga heatsink. Tetapi kalau teman-teman biasa menggunakannya untuk bermain game, sebaiknya teman-teman menggunakan liquid color. Nah, yang terakhir, kalau misalnya teman-teman biasa mengikuti konteks overclock, sebaiknya teman-teman menggunakan nitrogen cair dan juga dry ice color, gitu teman-teman. Karena sebaiknya menggunakan pendingin itu sesuai dengan aktivitas komputer kita agar komputer kita bisa bertahan atau tidak cepat panas atau juga tidak rusak, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.